Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 446 sampai bab 460. Di channel novel Donghua. Bab 446. 12 tahun, terungkap dengan satu kata. Cumu bertindak sesuai keinginan guru jiwa Tuade dan beristirahat selama sehari. Kemampuan penyembuhan guru jiwa Tuade sangat kuat dan setelah beristirahat sesuai instruksinya, Cumu dapat merasakan bahwa sebagian besar kekuatan jiwanya telah pulih. Bocah ini benar-benar menjadi terkenal. Saat Cumu terbangun, kata-kata guru jiwa Tuade melayang ke telinganya. Setelah pikirannya jernih, dia menyadari bahwa guru jiwa Tuade mengacu pada pertempuran alam. Ketenaran yang menggema adalah sesuatu yang diinginkan setiap pelatih hewan peliharaan jiwa dan merupakan sesuatu yang tidak pernah ditolak Cumu. Tentu saja, Cumu tidak perlu menjadi sombong karena hal ini. Baginya, sedikit kehormatan dan reputasi ini hanyalah langkah kecil menuju tujuannya. Namanya hanya muncul di bagian belakang peringkat kehormatan kelas 1, dan Cumu perlu menaikkan namanya ke posisi pertama. Pena Tuade, ada sesuatu yang perlu saya bantu. Cumu tidak repot-repot bersikap sopan kepada guru jiwa Tuade dan segera mengeluarkan benda-benda acak yang telah dikumpulkannya. Ia berharap guru jiwa Tuade dapat membantunya menemukan seseorang untuk menilai benda-benda ini. Apa benda-benda ini? Untuk apa kamu membawanya kembali? Tanya guru Tuade dengan rasa ingin tahu. Itu adalah beberapa hal yang kutemukan di tanah. Itu sangat penting bagiku, kata Cumu. Meskipun aku bukan seorang guru jiwa yang hebat, aku masih bisa menilai benda-benda acak ini. Berikan saja padaku. Aku akan melihat apakah aku bisa menggunakan peralatan istana penyembuhan untuk menilai benda-benda ini, kata guru jiwa Tuade. Terima kasih. Cumu buru-buru mengucapkan terima kasih. Ada beberapa orang di luar yang ingin bertemu denganmu. Pergi dan biarkan mereka melihat bahwa kamu masih hidup. Menilai benda-benda ini seharusnya tidak menyita banyak waktuku, kata guru jiwa Tuade. Cumu menganggukkan kepalanya dan mengenakan jaketnya sebelum berjalan keluar menuju aula penyembuhan. Memang, ada beberapa orang yang duduk di aula penyembuhan. Ada Ye Qingxi, Ye Wansheng, Ting Lan, Sang Heng, pembantu Cumu, Jia Jing, dan seorang pria lain yang duduk di sebelah Ting Lan. Cumu belum pernah melihat pria ini sebelumnya, tetapi saat ini dia sedang berbisik dengan Ting Lan. Dari nada dan ekspresi Ting Lan, mungkin ini adalah seseorang yang sangat dihormati Ting Lan. Sang Heng duduk di sebelah laki-laki ini dan dari ekspresinya, laki-laki ini jelas merupakan seseorang yang statusnya lebih tinggi darinya. Cumu merasa bingung dalam hatinya. Sang Heng dan Ting Lan dianggap sebagai anggota generasi muda di Istana Jiwa dengan status yang sangat tinggi. Orang macam apa yang tanpa sadar dapat membuat mereka menunjukkan sedikit ekspresi penghormatan. Pria ini, dari penampilannya, mungkin tidak jauh lebih tua dari Cumu, mungkin usianya di antara kelas 3 dan 2. Pakaiannya biasa saja dan dia tidak tampak terlalu berbeda dari pemuda Istana Jiwa pada umumnya. Fitur wajahnya belum mencapai keagungan dan keagungan banyak bangsawan, dia hanya bisa digambarkan sebagai tampan. Dan dari temperamennya, pria ini tidak menunjukkan temperamen yang sombong. Meskipun dia tidak termasuk dalam golongan orang yang lembut dan rendah hati, dia setidaknya memberi orang perasaan riang. Dari pupil matanya yang kecoklatan hitaman, orang bisa merasakan kepercayaan dirinya dan cara berpikirnya yang unik setelah mengamati pria itu. Cumu dengan cepat menemukan aroma segar yang sangat dikenalnya. Kesegaran itu membawa serta aroma harum dan bunga. Itu adalah aroma unik yang akan membuat hati Cumu merasa aneh setiap kali dia menciumnya, dan selalu membuatnya berpikir untuk menariknya untuk menciumnya lebih detail. Pemilik wewangian itu tentu saja Ye Qingxi. Dia berdiri di depan Cumu, kecantikannya seperti bunga mawar kapas yang akan membuat hati seseorang sakit bahkan saat memetiknya. Saya benar-benar berterima kasih kepada langit dan bumi karena kalian berhasil kembali hidup-hidup. Nada bicara Ye Wansheng dilebih-lebihkan saat dia tiba-tiba berjalan di antara Ye Qingxi dan Cumu. Kemudian, dia memeluk Cumu seperti yang dilakukan seorang teman lama. Setelah memeluknya, Ye Wansheng segera mendorong Cumu sangat dekat ke Ye Qingxi, memungkinkan dia mencium wangi tubuhnya lebih jelas. Cumu segera mengerti maksud Ye Wansheng.
Dia tidak bisa diam saja sekarang, jadi dia segera merentangkan tangannya dan memeluk tubuh lembut yang harum ini ke dalam pelukannya. Pelukan ini berbeda dengan pelukan sebelumnya, karena kali ini kedua tangan Chu Mu melingkari pinggang Ye Qingzi, menjadikannya pelukan yang amat intim. Pipi Ye Qingzi tiba-tiba memerah. Pelukan Chu Mu bahkan lebih liar, seolah-olah dia memanfaatkannya. Hal itu menyebabkan tubuhnya bergejolak karena panas, dan dia bahkan bisa merasakan panas dari tubuh Chu Mu pada saat yang sama. Panas ini jelas hanya sedikit lebih tinggi dari panas tubuh normal, tetapi sepertinya itu akan membakarnya. Ye Wansheng, yang berdiri di samping, tertegun, namun tak lama kemudian dia tertawa dan berkata, "Haha, bocah ini bergerak cukup cepat." Sang Heng berdiri di samping dan tersenyum. Ting Lan juga tetap tersenyum. "Terserahlah, kita tahu dia masih hidup. Lagi pula, dia juga tidak mematahkan lengan atau kakinya, itu bagus. Semua orang harus melakukan apapun yang harus mereka lakukan." Ye Wansheng sangat pandai memberi Chu Mu kesempatan. Dia mengabaikan siapapun pria itu dan segera membantu Chu Mu membersihkan tempat kejadian. "Awalnya aku berencana untuk mengenalnya. Karena dia punya urusan yang lebih penting, maka aku akan melakukannya lain kali." Pria ini tidak menghiraukannya. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Chu Mu dan Ye Qingzi sedang berada pada tahap yang relatif krusial dalam hubungan mereka. Ting Lan dan Sang Heng saling menyapa sebelum pergi. Ting Lan dan Sang Heng tidak mengatakan apa-apa. Setelah Ye Wansheng berbicara, mereka dengan santai menambahkan beberapa hal sebelum meninggalkan aula. Tak lama kemudian, hanya Chu Mu dan Ye Qingzi yang tersisa di aula. Meskipun Chu Mu telah melepaskan Ye Qingzi, tangannya yang nakal masih berada di pinggangnya yang lentur dan kencang. Ye Qingzi tidak hanya memiliki sepasang kaki yang menawan, tetapi pinggangnya juga sangat ramping sehingga hanya satu tangan Chu Mu yang hampir mampu meraihnya. Dan ketika dia secara tidak sengaja membiarkan tangannya tergelincir ke bawah, pikiran Chu Mu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi betapa indahnya lekukan antara pinggang dan pantatnya. Itu adalah sesuatu yang membuat orang ingin lebih menyentuhnya, sementara juga ingin bergerak lebih jauh ke bawah. Ye Qingzi tersipu dan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bisa berdiri di sana karena malu. Seperti yang dikatakan Ye Wansheng, begitu es langka ini mencair, akan muncul keindahan dari rasa malu. Dan itu sangat mempesona, bahkan membuat Chu Mu tercengang, dan dia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Kemajuan apa yang telah dicapai, akhirnya, Ye Qingzi yang membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang bisa didengarnya. Namun, di dekat telinga Chu Mu, dia bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Dia segera menarik Ye Qingzi ke sampingnya saat dia duduk dan menceritakan dua teori pembelot wanita muda itu, garis keturunan dan usahanya. Kemampuan analisis Ye Qingzi cukup kuat, dan ada banyak kali Chu Mu membahas hal-hal yang menurutnya sulit dipahami karena dia selalu dapat menunjukkan sesuatu kepadanya. "Apakah kamu yakin itu terjadi 12 tahun yang lalu? Kamu berusia 21 tahun sekarang," kata Ye Qingzi dengan lembut. "Tepatnya, saat itu usiaku masih beberapa bulan lagi menuju 10 tahun. Sekarang, dalam beberapa bulan lagi, aku akan berusia 22 tahun." Sebelum berpartisipasi dalam pertempuran alam, mereka menguji cincin rohku dan usia ini seharusnya menjadi usiaku yang paling akurat, kata Chu Mu. Cincin roh itu mirip dengan cincin pohon, dan dapat digunakan untuk menentukan berapa tahun seseorang telah hidup. Mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran alam semuanya menjalani ujian usia roh ini untuk menentukan usia mereka. Metode ini digunakan untuk mencegah orang-orang yang telah menyimak channel novel Donghua dan melewati batas usia tetapi telah menggunakan cairan roh kekuatan hidup untuk membuat mereka lebih muda. Agar dapat mengikuti kompetisi generasi muda ini akan menghancurkan keseimbangan kompetisi. Chu Mu berusia sekitar 15 tahun di Pulau Mimpi Buruk dan memasuki Pulau Penjara setengah tahun kemudian. 3 tahun kemudian, ia tiba di kota Mimpi Buruk dan mengakhiri urusan keluarganya, sehingga usianya hampir 19 tahun saat itu. Liu Binglan telah berencana untuk membawa Chu Mu bersamanya saat dia berusia 18 tahun. Akhirnya, masalah Chu Tianmang menyebabkan krisis, dan Liu Binglan menunda selama setahun sebelum memasuki kerajaan barat. Chu Mu sendiri tidak menghitung usianya sendiri secara pasti,
dan ia berasumsi usianya sekitar 21 tahun. Ia tidak pernah menyangka dirinya hampir berusia 22 tahun. Mereka yang berusia di bawah 24 tahun dianggap sebagai siswa kelas 3. Jadi, Cumu yang berusia 21 tahun sebenarnya masih tergolong muda di kelas 3. Ada beberapa orang yang berusia di bawah 20 tahun, tetapi mereka semua datang hanya untuk ikut bersenang-senang. Tidak banyak peluang untuk mendapatkan kehormatan. Majukan waktu 12 tahun, kata Ye Qingxi. Maju 12 tahun, Cumu tidak mengerti arti di balik kata-kata Ye Qingxi. Namun, ketika mata cantik Ye Qingxi menatapnya, Cumu akhirnya bereaksi dan dengan gembira meremas tangan putih dan halus Ye Qingxi sedikit lebih erat. Itu adalah pertempuran alam, seru Cumu dengan kaget. Ye Qingxi menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, menurut waktu, kamu berusia 9 tahun, hampir 10 tahun, ketika kamu memasuki wilayah suci. Kemungkinan besar itu terjadi setelah pertempuran alam. Aku tidak yakin apakah itu karena aku terlalu sensitif terhadap waktu, tetapi memang ada sesuatu yang mencurigakan tentang waktu ini. Terlepas dari apakah itu mencurigakan atau tidak, para pengawal suci telah secara eksplisit mencatat waktu setiap orang memasuki wilayah suci. Jika aku menemukan kapten pengawal suci, aku akan dapat mengetahui waktunya dengan pasti, kata Cumu sedikit bersemangat. Kata-kata Ye Qingxi membuat Cumu tiba-tiba tersadar. Dia melihat bahwa dia masih meremas tangan kecil Ye Qingxi dan tanpa mempedulikan kesopanan, dia bergerak dan mencium wajah merah cerah Ye Qingxi yang imut. Dia berkata, Qingxi, kamu benar-benar terlalu baik. Rona merah di wajah Ye Qingxi baru saja mereda, tetapi sekarang sudah memenuhi wajahnya. Dia cemberut, kita masih belum tahu apakah ini kebetulan. Dasar bajingan. Setidaknya kita punya petunjuk, kata Cumu. Cumu tidak peduli apakah analisisnya benar atau tidak. Dia segera meraih Ye Qingxi dan berlari ke istana suci untuk menentukan waktu dia memasuki wilayah suci. Dengan cara ini, setidaknya petunjuknya akan lebih jelas. Dia juga akan dapat menentukan apakah dia telah memasuki wilayah suci selama pertempuran alam. Bab 447, Tangan Hitam di Balik Layar, Wanita Muda Pembelot. Cumu ingin melihat catatan masuk dan keluar wilayah suci Batang Suci, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa dilihat oleh kepala istana tingkat 7. Cumu secara khusus pergi menemui kepala istana Yu untuk meminta bantuan ini. Kepala istana Yu bahkan tidak mempertanyakannya, dan dengan mudah memberikan dekritnya kepada Cumu. Dengan dekrit tersebut, pengawal suci membiarkan Cumu memeriksa catatan masuk dan keluar selama 12 tahun terakhir. Namun, setelah mencari cukup lama, Cumu tetap tidak menemukan catatan Liu Binglan memasuki wilayah itu. Hal ini menyebabkan Cumu merasa aneh. Mungkinkah mereka hanya mencatat waktu? Ye Qingxi menunjuk satu-satunya catatan tanpa nama atau identitas. Liu Binglan dapat memasuki wilayah suci Batang Suci dengan mudah, tanpa perlu menyegel perjanjian jiwanya. Mungkin saja pintu masuk tanpa nama ini adalah dirinya. Setelah membandingkannya beberapa kali, Cumu segera menyadari bahwa saat Liu Binglan membawanya ke daerah suci Batang Suci juga merupakan saat terjadinya pertempuran alam 12 tahun yang lalu. Waktunya sangat cocok. Itu sudah cukup menjelaskannya sendiri. Ye Qingxi berkata perlahan setelah melihat rekaman ini. Ada banyak sekali kemungkinan di sini, jadi menebak secara acak tidak akan menghasilkan apa-apa. Ye Qingxi melanjutkan. Ayo kembali ke istana penyembuhan dan memeriksanya. Aku punya beberapa hal untuk guru jiwa. Aku tidak yakin apakah dia bisa menemukan sesuatu di sana, kata Cumu. Dengan sangat cepat, Cumu menyeret Ye Qingxi ke istana penyembuhan. Pada titik ini, Old tampaknya telah menyelesaikan penilaiannya terhadap sekumpulan benda acak dan meletakkan semuanya di depan Cumu. Sambil menunjuk masing-masing benda, dia menjelaskan, ini adalah daun dari bunga setan laba-laba hantu dengan penguatan khusus, yang menyebabkannya bertahan di tanah untuk waktu yang lama tanpa membusuk. Batu-batu ini adalah mineral langka yang dapat digunakan untuk membuat perlengkapan jiwa. Kelopak bunga terakhir, sudah terlalu busuk atau milik hewan peliharaan jiwa yang tidak muncul di ensiklopedia hewan peliharaan. Tidak ada yang istimewa. Apakah kelopak bunga busuk ini adalah kelopak bunga batang suci? Cumu langsung bertanya. Tidak mungkin, itu organisme lain.
Guru jiwa tua menggelengkan kepalanya. Chumu tampak kecewa. Setelah sedetik, dia sepertinya ingat bahwa masih ada sedikit logam di dalam barang-barang itu, jadi dia bertanya tentang hal itu, bagaimana dengan logamnya. Oh, itu hanya emas matahari, logam yang cukup mahal yang dijual di pasaran. Biasanya, itu digunakan untuk membuat aksesori khusus, seperti cincin, gelang, segel, kata guru jiwa tua. Segel kehormatan pertempuran alam dibuat menggunakan emas matahari. Sebagai seorang guru jiwa, Ye Qingzi juga tahu banyak tentang berbagai bahan, jadi dia mengingatkan Chumu. Dengan pengingat ini, Chumu kembali menghubungkan titik-titiknya. Guru jiwa tua, sudah berapa lama emas matahari ini membusuk? Tanya Chumu. Sekitar 10 hingga 15 tahun. Mengapa tiba-tiba kau menanyakan hal ini? Bukankah anak muda lebih tertarik pada hewan peliharaan berjiwa kuat? Tanya guru jiwa tua. Setelah guru jiwa tua selesai berbicara, Ye Qingzi dan Chumu mulai berpikir keras. Setelah beberapa saat, keduanya tampaknya memiliki jawaban di hati mereka. Setidaknya, pemilik segel ini bisa jadi adalah petunjuk yang dicari Chumu. 12 tahun yang lalu dalam pertempuran alam, apakah wilayah suci Batang Suci terbuka untuk peserta manapun? Chumu bertanya kepada guru jiwa tua itu. Guru jiwa tua itu adalah orang lama di Istana Jiwa, jadi dia pasti tahu beberapa hal tentang tahun itu. Mungkinkah ada? Guru jiwa tua itu juga tidak terlalu yakin. Lalu apakah ada peserta yang masuk dan tidak pernah keluar, terutama seorang gadis muda? Chumu melanjutkan. Dugaan Chumu adalah gadis yang membelot itu mungkin seorang pelatih hewan peliharaan jiwa perempuan yang telah memasuki daerah suci Batang Suci seperti yang dilakukannya 12 tahun yang lalu. Kecuali ada situasi khusus yang terjadi di daerah suci Batang Suci yang membuatnya menjadi setengah orang dan setengah hewan peliharaan jiwa. Karena suatu alasan khusus, identitasnya dapat dengan mudah diketahui oleh pengawal suci, jadi dia menunggu di daerah suci Batang Suci, menunggu dan berharap seseorang akan membawanya keluar. Ini, saya punya catatannya. Biar saya periksa. Sudah lama sekali, dan orang tua seperti saya pasti kesulitan mengingatnya. Kata guru spiritual tua itu, sangat ingin membantu mereka. Setelah guru roh tua pergi, Chumu menyampaikan keputusannya pada Ye Qingzi. Ye Qingzi awalnya juga berpikir demikian, tetapi kemudian dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Alasan utamanya adalah, jika dia adalah peserta Battle of the Realm, maka dia seharusnya tahu bahwa hampir tidak akan pernah ada orang yang dapat menandatangani fakta jiwa di wilayah tersebut. Pada akhirnya, itu mungkin saja, tetapi ada masalah yang sulit dipahami dengan penjelasan itu. Tidak lama kemudian guru jiwa tua itu berjalan kembali, dengan wajah muram. Chumu dan Ye Qingzi keduanya dapat melihat perubahan ekspresi, jadi mereka menyadari mungkin ada cerita lebih jauh di balik semua ini. Saya sudah selesai mencari dan melakukan pemeriksaan silang. Logam itu memang dari segel pertempuran alam. Dan, tahun itu, memang ada pelatih hewan peliharaan jiwa yang turun tangan. Tetapi tidak ada catatan tentang hilangnya nyawa atau kematian. Guru roh tua itu berkata dan melihat ke atas melewati Chumu dan Ye Qingzi. Chumu dan Ye Qingzi menyadari bahwa ada seseorang yang masuk dan berbalik, hanya untuk mendapati kepala Istana Yu berwajah muram berdiri di sana. Tuan Istana Yu, kata Chumu dengan heran. Berdiri di belakang Chumu dan Ye Qingzi adalah kepala Istana Yu. Dia mempertahankan ekspresi seriusnya dari awal hingga akhir. Aku baru saja mendengar bahwa apa yang kau cari itu aneh, jadi aku datang untuk melihatnya, kata kepala Istana Yu. Guru jiwa tua itu menatap ke arah Master Istana Yu dan berkata, kalian sendiri yang harus bertanya pada Master Istana Yu. Mendengar perkataan guru jiwa tua mata Chumu membelalak saat melihat wajah Master Istana Yu. Master Istana Yu tersenyum pahit dan berkata, menurutku orang yang kau cari dari 12 tahun lalu adalah temanku. Kenyataannya, ketika kau bersikeras memasuki wilayah suci Batang Suci, kukira kau mungkin akan melakukan insiden itu, meskipun aku hanya mengetahuinya secara samar-samar. Lalu mengapa kau tidak langsung saja memberitahuku apa yang ingin ku ketahui? Chumu sangat bingung. Ia bahkan tidak mengerti bagaimana hal ini ada hubungannya dengan kepala istana. Kepala Istana Yu duduk dan meletakkan tanda itu di tangan guru jiwa tua
Setelah memperhatikan beberapa saat, dia berkata, kamu seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Pada kenyataannya, aku hanya orang yang mengalami situasi ini. Situasi temanku itulah yang membuatku merasa bahwa ada sesuatu yang menakutkan tersembunyi di wilayah suci Batang Suci. Nama temanku adalah Hao Ting. Dia berusia 30 tahun saat itu, jadi itu adalah kesempatan terakhirnya untuk menghadiri pertempuran alam. Dalam putaran perburuan, dia memilih daerah suci Batang Suci tanpa ragu-ragu. Dia bukan salah satu dari kita, jadi dia tidak begitu mengenal daerah suci Batang Suci, jadi sebelum masuk, dia secara khusus datang untuk bertanya kepadaku tentang situasi di dalam. Berharap untuk berhasil. Chumu dan Ye Qingzi keduanya duduk dan mendengarkan dengan saksama penjelasan dari Master Istana Yu karena dia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Hao Ting keluar tanpa kecelakaan apapun, tetapi begitu dia kembali, dia memutus hampir semua komunikasi denganku. Awalnya, kupikir dia sedih karena tidak menangkap Soul Pad dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, jadi aku tidak memperhatikannya. Namun, kemudian, aku perlahan menemukan masalah yang lebih besar. Masalah apa? Tanya Chumu. Karakternya berubah, menjadi berbeda dari Hao Ting yang kukenal. Dia dan aku selalu bersaudara. Aku mengenalnya lebih baik daripada siapapun. Dia bisa bersembunyi dari orang lain, tetapi dia tidak bisa lolos dari pengawasanku. Berbicara tentang situasi saat itu, emosi Master Istana Yu jelas berubah. Perubahan karakter, Chumu segera menghubungkannya dengan kemampuan iblis bunga yang menawan dari gadis pembelot itu. Karena stempel kehormatan Master Istana Yu ini jatuh di dekat sana, Hao Ting ini kemungkinan besar bertemu dengan gadis pembelot itu. Perjanjian jiwa He Ting telah disegel, jadi dia tidak mungkin bisa membawanya keluar dari wilayah itu. Tetapi dia kemungkinan besar telah memikat Hao Ting dan menanamkan beberapa pikiran mengerikan yang menyebabkannya berubah total. Lalu, di mana Hao Ting sekarang, dan hal aneh apa yang telah dia lakukan yang membuatmu menyadari perubahannya? Apakah kamu menemukan sesuatu di wilayah suci Batang Suci? Chumu segera bertanya. Sebenarnya, aku tidak begitu mengerti tentang wilayah suci itu. Aku hanya tahu bahwa dia pasti mengalami sesuatu di dalam, yang menyebabkan kejadian-kejadian berikut ini. Kata Master Istana Yu. Kejadian selanjutnya, Chumu benar-benar ingin tahu apa yang dilakukan Hao Ting untuk melihat apakah dia benar-benar dikendalikan oleh gadis pembelot itu. Kalau dia benar-benar terkendali, maka saat gadis cacat itu memasuki dunia manusia, dia pasti akan memanfaatkannya untuk melakukan sesuatu. Hal-hal yang telah dia lakukan. Kepala Istana Yu menarik napas dalam-dalam. Melihat ketua Istana Yu, meski lelaki setengah baya ini tidak memperlihatkan perasaan sedih atau kesakitan, tetap mempertahankan ekspresi tegas dan seriusnya. Dia memaksakan perasaan tidak berdaya dan tunduk kepada takdir kepada semua orang. Aku tidak akan menyebutkan hal-hal sebelumnya. Peristiwa ini, kau pasti tahu. Akhirnya, Kepala Istana Yu berkata, aku tahu tentang itu. Chumu bahkan lebih bingung. Kematian putraku Yulang kemungkinan besar diatur olehnya. Kata Kepala Istana Yu dengan nada pelan, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan emosi di dalam hatinya. Kata-kata Tuan Istana Yu kembali menekan Chumu. Kepala Istana Yu melihat keterkejutan di wajah Chumu dan tidak menyembunyikannya dengan sengaja. Membuka mulutnya, dia berkata, Hao Ting ini adalah dalang di balik penentangan dari aliansi pedagang dan orang di balik Shen Yicheng. Dia telah melakukan banyak hal yang hanya aku yang tahu. Awalnya, aku tidak mengungkapnya karena hubungan persaudaraan kami. Namun, tindakannya menjadi semakin tidak terkendali, tetapi juga tersembunyi dengan baik, jadi kemudian bahkan aku tidak dapat menemukan celah apapun, hanya dapat menghentikannya secara diam-diam. Chumu merasakan hatinya bergetar. Master Istana Yu bermaksud bahwa dalang yang memprovokasi hubungan antara Istana Jiwa dan Sekte Elemental kemungkinan besar adalah hewan peliharaan jiwanya yang pertama, gadis yang membelot itu. Bab 448, Pembela Alam Mimpi Buruk, tidak membiarkan satu orang lewat bagian satu. Hati Chumu tidak tenang untuk waktu yang lama karena banyak pertanyaan baru melayang dalam pikirannya. Meskipun Chumu tidak tahu mengapa gadis pembelot itu ingin berusaha keras untuk memasuki dunia manusia atau dari mana asalnya, Chumu merasa bahwa gadis itu memiliki tujuan lain dalam benaknya.
Dia sama sekali tidak perlu masuk ke pusat pertikaian faksi dan mendalanginya di balik layar. Dalam pertikaian antar faksi, yang terlibat biasanya adalah mereka yang memiliki kekuasaan besar. Mereka melakukannya untuk mendapatkan posisi dan kekuasaan yang lebih tinggi, dan mereka memeras otak untuk mencoba mencari cara agar bisa mendapatkan lebih banyak melalui skema yang licik. Namun, gadis yang membelot itu sendiri adalah hewan peliharaan jiwa humanoid. Dia seharusnya tidak termasuk dalam kategori itu. Namun, kata-kata Master Istana Yu menunjukkan bahwa dialah yang memicu konflik antara Sekte Elemental dan Istana Jiwa. Apalagi yang dilakukan Hao Ting? Cumu segera bertanya. Dia benar-benar ingin tahu jenis atau tindakan apa yang dilakukan seseorang yang dikendalikan oleh hewan peliharaan berjiwa cacat itu. Hanya melalui tindakan-tindakan ini dia dapat mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan gadis cacat itu. Selama pertempuran alam pada saat itu, untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dia melakukan banyak hal yang membingungkan dalam kegelapan. Saat saya mengetahui hal-hal ini, saya menyadari karakternya berubah. Kenyataannya, selama bertahun-tahun ini, perhatiannya hanya tertuju pada Battle of the Realm. Ia menghabiskan banyak uang untuk membeli ahli dari semua faksi yang berbeda hanya dengan harapan dapat benar-benar menguasai hasil Battle of the Realm. Petunjuk pertempuran alam telah kembali. Ye Qingzi berkata pelan. Lalu apalagi yang ditemukan oleh Master Istana Yu, misalnya di antara dua pertempuran alam? Cumu terus bertanya. Dia sangat berhati-hati. Tidak ada petunjuk yang jelas saat ini, tetapi ada satu hal yang pasti. Dia ingin mendapatkan kehormatan terakhir dari Battle of the Realm, baik tingkat kedua atau tingkat pertama. Kata Palace Master Yu. Apa hadiah yang akan diberikan untuk kehormatan terakhir? Tanya Cumu. Master Istana Yu menggelengkan kepalanya dan pandangannya tertuju pada Guru Jiwa Tuade. Reputasi Guru Jiwa Tuade sangat terkenal di dunia hewan peliharaan jiwa. Dia juga merupakan salah satu juri utama dalam pertarungan, jadi dia pasti tahu tentang hadiah untuk kehormatan terakhir di setiap tingkatan. Guru Jiwa Tuade balas menatap mereka, bertindak seolah-olah dia hanya seorang pengamat. Menyadari bahwa semua orang sedang menyimak channel novel Donghua dan menatapnya, dia terbatuk dan berkata, aku harus merahasiakannya, ini masalah prinsip. Guru Jiwa Tuade, setelah bertahun-tahun mengikuti jejakku, aku menemukan bahwa Hao Ting memang melakukan banyak hal dalam kegelapan. Kemampuanku terbatas, jadi aku hanya bisa melihat puncak gunung es. Sekarang, aku merasa bahwa dia mungkin akan melakukan beberapa tindakan dalam pertempuran alam ini. Jika kita tidak bisa menghentikannya, itu bisa menyebabkan dampak yang sangat besar, tidak hanya pada generasi muda, istana jiwa kita, bersama dengan faksi lain, semuanya akan terpengaruh. Pengaruh Hao Ting telah lama mencapai setiap faksi besar. Guru Jiwa Tuade, kami masih berharap kamu bisa memberi tahu kami. Kata Cumu dengan tulus. Dua helai kumis Guru Jiwa Tuade selalu bisa mengungkapkan emosinya yang sebenarnya. Setelah ragu-ragu sebentar, Guru Jiwa Tuade berkata, tingkat kedua, telur hewan peliharaan jiwa, pangkat raja kelas atas. Dan sebotol cairan jiwa edisi terbatas yang dapat meningkatkan kekuatan bertarung semua jenis hewan peliharaan jiwa berdasarkan kekuatannya. Tingkat pertama, hewan peliharaan jiwa muda pangkat kaisar. Itu saja. Guru Jiwa Tuade, semua orang tahu ini. Kata Cumu. Saya juga hanya tahu ini. Apakah Anda ingin saya pergi dan memecahkan telur hewan peliharaan jiwa untuk melihat apa isinya? Selain itu, hewan peliharaan jiwa muda peringkat kaisar bahkan belum diputuskan, jadi bagaimana saya bisa tahu detailnya secara pasti? Guru Jiwa Tuade menjawab. Cumu menatap Ye Qingzi dan menggunakan ingatan jiwanya untuk memberitahu Guru Jiwa Tuade, apakah itu cairan jiwa? Apakah ada makna khusus tentang botol cairan jiwa itu? Pengaruhnya sudah dijelaskan oleh Guru Jiwa Tuade. Isi surat wasiat itu adalah sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Mungkinkah hewan peliharaan jiwamu yang cacat itu juga ingin mendapatkan surat wasiat guruku? Hao Ting adalah seseorang yang kukenal, kakakku dan aku selalu curiga bahwa dialah yang memasang jebakan untuk guru, jawab Ye Qingzi. Lalu apakah dia ingin mendapatkan keinginan gurumu sehingga dia terus mencarimu dan saudaramu? Cumu terus bertanya. Itu mungkin saja,
Tapi menurutku alasan utama dia ingin menemukan kita adalah agar kita bisa meramu cairan jiwa yang bisa memulihkan kekuatan jiwa dengan cepat, kata Ye Qingxi. Kepala Istana Yu berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia berkata, sepertinya mencari tahu apa yang ingin dilakukan Hao Ting adalah hal yang mustahil. Satu-satunya rencana saat ini adalah mendapatkan kehormatan terakhir dari tingkat pertama dan kedua. Mungkin dengan perkembangan pertempuran alam, rencananya akan terungkap perlahan. Dengan begitu, kita dapat menemukan tindakan balasan yang lebih baik. Semua petunjuk terputus di sini, jadi Cumu tahu bahwa tidak ada gunanya mencari lebih banyak lagi. Kemudian, misi saat ini adalah terus-menerus mengalahkan alam dan akhirnya bertemu orang-orang seperti Shen Yichen di beberapa alam terakhir sebelum mereka dapat menemukan rencana yang lebih baik. Chu Chen, mendapatkan kehormatan tingkat kedua sangatlah sulit. Ahli sejati dari masing-masing faksi bahkan belum terungkap. Tetaplah waspada di alam berikutnya. Tentu saja, yang terpenting adalah melewati beberapa alam berikutnya. Hanya dengan begitu kita dapat menemukan lebih banyak petunjuk tentang apa yang akan mereka lakukan. Di tingkat pertama, aku akan menemui Teng Lang dan menyuruhnya untuk tetap waspada demi aku. Kata Master Istana Yu. Teng Lang yang disebutkan oleh Kepala Istana Yu adalah seseorang yang samar-samar diingat oleh Cumu. Dia adalah tuan muda ketiga yang ditemuinya di Aula Istana Jiwa, di mana Cumu menjawab panggilan seorang gadis pelayan sebagai gantinya. Teng Lang memancarkan kesan sebagai seorang sarjana yang bersih dan terpelajar, tetapi dari bahasanya yang lugas, orang dapat mengetahui bahwa ia juga seorang yang tegas dan terus terang. Di tingkat kedua, aku akan memberitahu Fang Ze untuk berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan kehormatan terakhir. Mengambil inisiatif selalu lebih baik. Master Istana Yu melanjutkan. Fang Ze adalah tuan muda ke-8. Cumu belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia mendengarnya dari Ting Lan dan Sang Heng. Cumu diam-diam menebak apakah pria yang dilihatnya belum lama ini adalah tuan muda ke-8 Fang Ze. Aku ingin kehormatan terakhir dari tingkat kedua. Cumu berkata dengan sangat lugas kepada Master Istana Yu. Kepala Istana Yu terdiam, lalu menjawab, Tuan muda Cu masih muda. Biar Fang Ze yang menangani hal seperti ini. Dia sering berada di kota Tianxia dan lebih memahami pertikaian antar faksi. Dia juga jauh lebih kuat dari Shen Yichen. Tuan muda Cu mungkin bukan tandingannya. Master Istana Yu mengakui bahwa Cumu merupakan petarung yang sangat luar biasa. Terutama karena dia tahu bahwa Cumu memiliki kekuatan terpendam setelah Cumu berhasil menyelesaikan tantangan alam di daerah suci Batang Suci. Kecuali, Master Istana Yu tahu lebih banyak daripada Cumu. Peringkat beberapa alam pertama tidak benar-benar menunjukkan apapun. Di alam keempat, para ahli faksi akan perlahan muncul. Di alam ketujuh, orang-orang yang berada di peringkat alam mungkin sudah benar-benar hilang. Master Istana Yu memiliki banyak pengalaman. Dia tahu bahwa perairan di kota Tianxia sangat dalam. Apapun yang terjadi, aku akan mendapatkannya. Cumu tidak menjelaskan lebih lanjut. Tak peduli tujuannya sendiri, atau demi keinginan guru Ye Qingxi, atau demi rahasia gadis pembelot, Cumu akan berjuang demi kehormatan akhir tingkat kedua. Begitu Cumu memiliki tujuan pasti, dia secara alami akan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Mengetahui bahwa tujuan gadis pembelot itu juga ada di Battle of the Realm, Cumu semakin tidak punya alasan untuk mundur. Dia tidak membuang waktu pada petunjuk-petunjuk kecil di sana-sini dan mulai mempersiapkan item jiwa untuk Devil Tree Battle Soldier untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Hadiah tingkat pertama memberi Cumu 1 triliun emas sebagai hadiah. Dengan menambahkan jumlah sebelumnya, ia dapat menggunakan akar roh melengkung untuk meningkatkan prajurit perang pohon iblis dari kelas rendah ke tingkat raja kelas menengah. Dengan menambahkan Cumu menghabiskan 1 triliun, ia dapat meningkatkan tingkat prajurit perang pohon iblis ke tahap ke-9. Prajurit perang pohon iblis tingkat raja kelas menengah tahap ke-9 akan lahir. Prosesnya tidak terlalu rumit. Setelah pangkat prajurit pejuang pohon iblis naik 2 kali, ia jelas mempelajari teknik baru, yang membuatnya menjadi sangat bersemangat. Kristal energi kayu alami darah tidak banyak berubah, tetapi orang masih bisa tahu bahwa kristal itu perlahan bergerak menuju kristal jenis kayu tingkat tinggi. Agaknya, begitu kristal itu naik ke tingkat raja kelas tinggi,
kristal energi prajurit pohon iblis juga akan menjadi tingkat berikutnya. Setelah ranah kedua selesai, saatnya memasuki ranah ketiga. Ranah ini disebut tantangan. Chu Mu menantang seorang ahli istana mimpi buruk, jelas memilih tingkat kesulitan yang dapat memberinya kehormatan tertinggi. Pertarungan ini, Chu Mu tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya, tetap bersama Raja Hantu, Peri Udara Es, dan Zhan Ye untuk bertarung. Kali ini, Chu Mu tidak mendapatkan kehormatan tertinggi seperti yang diharapkannya, hanya mendapat posisi ke-57 dan mendapatkan sekitar 1 triliun lagi. Setelah alam ketiga ada alam keempat. Dari berita yang bocor, setiap 3 alam di Battle of the Realm biasanya merupakan peningkatan kesulitan yang akan menyingkirkan banyak orang. Kenyataannya, 3 alam pertama tidak memiliki tingkat eliminasi yang tinggi. Namun, di alam keempat, orang-orang akan mulai menyadari betapa curam dan berbahayanya jalan itu. Di ranah keempat, sekadar pengumuman misi saja sudah cukup untuk membuat semua orang mulai mengeluh dan kesal. Dari ekspresi semua orang, dapat diketahui bahwa, bahkan sebelum ranah keempat dimulai, sejumlah besar orang ditakdirkan untuk tersingkir. Misi wilayah Chu Mu agak mengejutkan, tetapi juga sudah diduga. Itu karena alam keempat adalah sesuatu yang disebutkan Tinglan, pembela alam. Pada dasarnya mengatakan bahwa ada banyak hal yang tersembunyi di balik gunung es metaforis. Bab 449, Pembela Alam Mimpi Buruk, tidak membiarkan satu orang lewat bagian 2. Menuju ke selatan dari kota Tianxia terdapat 2 gunung batu yang menjulang tinggi. Dari jauh, gunung-gunung itu tampak seperti 2 pedang yang berdiri tegak sempurna di cakrawala yang luas. Dari segi panjang, lebar, dan kelurusan, gunung-gunung itu benar-benar identik. Jika seseorang memiringkan kepalanya dan mengamati dengan saksama kedua gunung batu itu, dia akan dapat melihat batas kabut yang mengambang di antara kedua gunung itu. Perasaan yang diterimanya adalah seolah-olah sedang melihat gunung yang menjulang tinggi. Di sisi lain puncak gunung itu, pantulannya terpantul di permukaan air. Gunung dan pantulannya berdiri berdampingan. Ini adalah bagian selatan kota Tianxia yang terkenal yang disebut Puncak Pedang Cermin. Di antara kedua puncak gunung ini terdapat rangkaian batu stalaktit yang tak terhitung jumlahnya. Batu-batu ini membentuk jembatan batu, podium, dan pagoda. Namun, tidak peduli seperti apa bentuk benda-benda ini, dari jauh, secara keseluruhan, mereka tampak seperti tulang dada dari binatang buas yang sangat besar. Di antara 2 puncak pedang cermin, batu-batu stalaktit ini mencapai ketinggian lebih dari setengah jalan menuju puncak pedang cermin. Karena kedua puncak mencapai ketinggian 2000 meter, batu-batu stalaktit mencapai ketinggian 1500 meter. Lautan batu stalaktit yang luas tampak sangat kecil dari jauh. Tetapi pada kenyataannya, titik tertinggi batu-batu itu memiliki lebar 3 meter, yang memungkinkan beberapa hewan peliharaan jiwa yang relatif besar untuk berdiri di atasnya. Meskipun orang-orang membandingkannya dengan tulang dada. Mengapa menurutku ini lebih mirip 2 menara tinggi yang membatasi gerbang neraka? Para pesaing penerobos alam berdiri di tembok kota Tianxia. Sembari menatap ke kejauhan ke puncak pedang pencerminan. Ada sesuatu yang tidak kau ketahui tentang mereka. Sebenarnya, puncak pedang cermin memiliki nama lain. Mereka disebut gerbang dunia yang telah meninggal. Legenda mengatakan bahwa gerbang dunia yang telah meninggal adalah batas untuk dunia lain. Hanya dengan mantra, seseorang akan dapat bepergian dengan bebas antara kota Tianxia dan wilayah yang dipenuhi dengan hewan peliharaan jiwa dari dunia roh yang telah meninggal. Seseorang dengan baik hati menceritakan tentang legenda tersebut. Apakah sesuatu seperti ini benar-benar ada? Apakah ada yang mengarangnya? Banyak orang menyimak channel novel Donghua dan tidak yakin. Tidak yakin. Kalau begitu, tunggu saja sampai gerhana bulan yang terjadi setiap tahun di bulan kedua. Saat itu, saat kau melihat seperti apa puncak pedang cermin itu, kau pasti akan percaya kata-kataku, kata orang itu misterius. Legenda yang mengatakan bahwa tempat ini adalah pintu masuk wilayah lain, sebenarnya sudah pernah didengar banyak orang sebelumnya. Namun, legenda tetaplah legenda dan tidak ada yang pernah melihat pintu masuk besar seperti tulang dada ini terbuka sebelumnya. Sebelum babak Realm Defender dimulai, tidak seorang pun diizinkan memasuki area ini. Oleh karena itu, saat ini,
hampir semua anggota Realm Breakcraft berkumpul di dinding selatan. Secara keseluruhan, ada beberapa ribu orang. Ribuan orang ini tidak dibagi berdasarkan tingkatan. Dengan kata lain, tidak peduli tingkatan mana orang tersebut, ia harus menghadapi pembela alam yang sama. Tentu saja, ada beberapa tingkat kesulitan di sini, oleh karena itu, anggota kelas 1 akan memilih pembela wilayah kendali 4 kali lipat tanpa syarat. Hanya dengan mampu mengalahkan pembela wilayah kendali 4 kali lipat, mereka dapat dianggap telah lulus ujian pertama. Sedangkan untuk anggota tingkat 2, mereka harus memilih 3 orang pengendali dan 1 orang pembela di atasnya. Anggota kelas 3 harus memilih pembela dengan kendali ganda dan di atasnya. Hanya dengan mengalahkan pembela ranah kendali ganda, mereka memiliki kualifikasi untuk lulus ujian pertama. Total ada 3 pembela wilayah. Dengan kata lain, ada 3 ujian. Para pembela tersebut masing-masing dipilih dari kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Terlepas dari tingkatan mana pesaing terobosan alam berada, ia harus memulai dari ujian pertama. Jika pembela alam merasa kekuatan pesaing terlalu tinggi, ia dapat memilih untuk membiarkannya lulus. Dengan cara ini, hal itu tidak akan memengaruhi pertarungan berikutnya. Biasanya, pembela alam ujian pertama akan membiarkan pesaing kelas 2 dan kelas 1 lulus. Bagaimanapun, ujian pertama pada dasarnya hanya dibuat untuk anggota kelas 3. Coba tebak siapa pembela wilayah ujian pertama. Ini sudah menjadi wilayah keempat, dan otoritas kompetisi pasti memilih orang yang sangat kuat untuk membela wilayah tersebut. Aku ingin tahu berapa banyak anggota kelas 3 yang akan dihentikan oleh pembela wilayah ujian pertama. Di atas tembok kota selatan, banyak orang sudah mulai berspekulasi. Siapa yang menganggap posisi pembela wilayah sangat penting bagi para pesaing? Ada beberapa pesaing di kelas 3 yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ini akan secara langsung memengaruhi kemampuan mereka untuk melewati wilayah keempat. Terobosan wilayah belum dimulai, tetapi tembok kota selatan sudah ramai. Semua orang menunggu tengah hari, karena saat itulah otoritas kompetisi akan mengumumkan nama-nama pembela wilayah. Akhirnya, matahari siang yang cerah menggantung tinggi di udara. Ribuan orang berkumpul bersama dalam masa hitam. Mereka semua mengangkat kepala dan mengamati menara gerbang kota yang menjulang tinggi. Beberapa saat kemudian, anggota otoritas kompetisi akan keluar dari menara kota. Lalu mengumumkan kepada beberapa ribu orang nama pembela wilayah ujian pertama sekaligus mengumumkan dimulainya babak terobosan wilayah. Saya harap itu bukan seseorang yang pernah berada di peringkat Tianxia. Dengan begitu, kita akan benar-benar memiliki harapan. Beberapa orang yang belum pernah berkompetisi dalam tantangan kehormatan sudah mulai berdoa dalam hati. Mengandalkan keberuntungan seperti ini bukanlah hal yang baik, kata beberapa orang yang masih sangat percaya diri dengan kekuatan mereka. Dengan atau tanpa keberuntungan, selama aku bisa melewati alam keempat, aku akan punya muka saat kembali. Kau harus tahu bahwa sampai sekarang, belum ada satu orang pun dari kota kita yang telah melewati alam keempat. Selama aku bisa melewatinya. Beberapa suara diskusi tidak berhenti. Sampai seorang wanita dingin dan anggun mengenakan gaun ungu dan hitam keluar, keributan itu akhirnya sedikit mereda. Alam keempat, pembela alam ujian pertama, anggota kelas 3. Suara dingin wanita itu yang membuat seseorang melamun bergema di bagian selatan kota. Mata semua orang terpaku padanya. Beberapa orang yang sangat khawatir tentang babak ini memiliki ekspresi yang sangat tegang, seolah-olah dia akan mengumumkan akhir dari terobosan alam mereka. Pembela alam ujian pertama adalah anggota tingkat 3, Istana Jiwa Chuchen. Akhirnya, suara dingin dan arogan itu terdengar. Sebelumnya, beberapa orang yang percaya diri dengan kekuatan mereka mengamati dengan jelas sosok wanita yang mengenakan gaun ungu dan hitam ini dan menilai suaranya yang dingin namun seksi. Namun, mereka tiba-tiba terbangun dengan tersentak ketika mendengar bahwa pembela wilayah ujian pertama adalah Cumu, dan sikap mereka yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi gelap. Gelombang teriakan terdengar di sekitar bagian selatan kota, menyebabkan banyak warga secara keliru percaya bahwa ada kelompok makhluk halus yang kuat tengah menerobos masuk ke kota. Seruan demi seruan terdengar bersamaan karena setidaknya setengah dari ribuan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat.
Ini adalah kejadian yang sangat langka di acara bergengsi seperti Battle of the Realm. Para pesaing tidak mengutuk pembela wilayah ujian pertama, Cumu, sebaliknya, mereka mengutuk pilihan otoritas kompetisi yang tampaknya tidak punya pikiran untuk babak terobosan wilayah. Dari semua pesaing Battle of the Realm, tidak banyak lagi orang yang tidak mengenal Soul Palace Chuchen. Di alam pertama, orang ini telah memperoleh kehormatan tertinggi tingkat kedua dan di alam kedua, dia bahkan dengan lebih mengerikan berhasil mencapai peringkat kehormatan tingkat pertama. Ada banyak sekali ahli muda tingkat 3 yang dipilih oleh otoritas kompetisi, namun mereka justru memilih pemuda ini. Siapa yang tidak tahu bahwa Istana Jiwa Chuchen adalah seorang pemuda abnormal yang melompati tingkat dalam pertempuran alam. Pilihan otoritas kompetisi menyebabkan semua peserta mengumpat dengan keras. Ini karena dengan menjadikan Istana Jiwa Chuchen sebagai penjaga ujian pertama, bahkan anggota kelas 2 akan menemui tembok, apalagi anggota kelas 3. Setidaknya anggota kelas 3 memiliki tempat yang nyaman, setidaknya mereka dapat memilih tingkat kesulitan terendah dan memilih kontrol ganda. Namun, anggota kelas 2 menghadapi malapetaka. Tidak peduli apapun, mereka harus menghadapi Istana Jiwa Kendali 3 Chuchen dan menggunakan hewan peliharaan jiwa mereka untuk bersaing melawan Chuchen. Dalam situasi seperti itu, untuk mempertahankan tingkat keberhasilan mereka sendiri, para pembela alam tidak dapat membiarkan mereka lewat. Dan orang-orang yang awalnya percaya diri dalam melewati alam keempat akan dihentikan secara paksa di alam keempat karena keputusan gila otoritas kompetisi. Tidak adil, terlalu tidak adil. Bagaimana bisa seseorang yang memperoleh kehormatan tertinggi di kelas 2 dan masuk peringkat kehormatan kelas 1 menduduki posisi pembela wilayah? Bukankah ini jelas-jelas menghalangi kita untuk lolos? Bagaimana bisa otoritas kompetisi melakukan hal yang tidak berakal sehat seperti itu? Kutukan terdengar di mana-mana. Orang-orang yang berharap bisa melewati beberapa alam lagi melampiaskan amarah mereka. Seperti yang dikatakan para peserta sebelumnya, tidak ada seorang pun di kota mereka yang pernah melewati alam keempat sebelumnya. Momen ini sangat penting untuk menentukan apakah para peserta ini bisa melewati beberapa alam berikutnya. Keputusan otoritas kompetisi dengan demikian praktis telah mencekik harapan apapun yang mereka miliki. "Diam!" teriak wanita yang mengenakan gaun ungu dan hitam itu dengan dingin. Ingatan jiwanya langsung lenyap. Begitu kuatnya sehingga membungkam setiap pengunjuk rasa, tak seorang pun berani bersuara. Keputusan ini dibuat setengah tahun yang lalu, dan disetujui dengan suara bulat oleh semua faksi besar. Jika kalian keberatan, kalian dapat mencari perwakilan pertempuran alam faksi kalian dan bertanya mengapa mereka setuju untuk menjadikannya pembela alam. Kata wanita berpakaian ungu dan hitam itu dengan sangat dingin. Kedua matanya yang dingin menyapu semua orang dan dengan cara yang mengesankan, dia melanjutkan, "Sekarang, kalian dapat melanjutkan terobosan alam, atau kalian dapat menyerah." Tidak perlu bagi mereka yang tidak memiliki keberanian dan kekuatan untuk datang ke pertempuran alam untuk mempermalukan dirinya sendiri. Kata-kata wanita itu menyebabkan serangkaian kutukan dari ribuan orang. Menginginkan mereka untuk menerima hasil ini terlalu sulit. Lagi pula, babak terobosan alam lainnya tidak sesulit ini. Siapa wanita itu? Apakah jabatannya begitu tinggi sehingga dia bisa bertindak sewenang-wenang? Tiba-tiba terdengar suara yang sangat tidak senang. Suara itu sangat tinggi dan hampir semua orang dapat mendengarnya, termasuk wanita berpakaian ungu dan hitam yang berada di atas sana. Sepasang matanya menjadi dingin, dan dia segera menemukan orang yang kasar itu di antara ribuan orang. Mantra perjanjian jiwa dilantunkan dan kekuatan liar tiba-tiba menyapu menara kota. Dalam sepersekian detik, cahaya coklat melonjak ke langit hingga ke awan. Kekuatan yang dahsyat menyebabkan orang-orang merasa seperti gelombang laut sedang menerjang mereka. Lapisan awan bergetar hebat dan dari perjanjian pemanggilan itu, seekor makhluk besar tiba-tiba melompat keluar. Makhluk itu mendarat dengan keras di menara kota seolah-olah hendak menginjak-injaknya. "Awan, Raja Kera Ular Awan!" Gelombang teriakan tajam terdengar. Ribuan orang di tembok itu semua membuka mata lebar-lebar saat mereka menatap dengan takut ke arah Raja Fase ke-10 yang berada di tengah tembok kota yang sangat besar itu. Aura binatang buas yang kuat merasuki udara di atas kepala semua orang. Orang yang tadi berbicara kasar kini terjatuh ke tanah karena terkejut. Wajahnya pucat pasi,
karena Raja Fase ke-10 sedang menatapnya sekarang. Perasaan itu mirip seperti sedang diawasi oleh Dewa Kematian. Jika lain kali, maka aku akan memberikan mayatmu pada Raja Kera Ular Awanku. Wanita berpakaian ungu dan hitam itu menunjuk ke arah orang itu dan berbicara dengan suara yang sangat dingin. Menggunakan kekerasan untuk meredakan kerusuhan memang merupakan cara paling langsung untuk melakukannya. Pada saat ini, tidak ada orang lain yang berani menyuarakan protes. Mereka hanya bisa patuh mengikuti keputusan otoritas persaingan dan mengumpulkan keberanian untuk mengundi siapa yang akan menjadi yang pertama dikalahkan oleh pembela wilayah abnormal. Pembela alam ujian pertama membuat banyak orang mensubscribe channel novel Donghua dan takut sehingga mereka ingin menyerah pada terobosan alam. Orang-orang ini berdiri di tembok kota sekarang dan menatap wanita yang telah memanggil Raja Kera Ular Awan Fase ke-10. Mereka terkejut dalam hati, tidak pernah menyangka bahwa ada wanita muda seperti itu dalam pertempuran alam dengan kekuatan yang begitu mengejutkan. Namun, wanita ini tidak berpartisipasi dalam pertempuran alam. Cumu menebak ahli tersembunyi dari faksi mana wanita berpakaian ungu dan hitam ini. Apa yang kau lihat, jika ada 5 orang dari 10 orang yang berhasil menerobos? Kau akan tersingkir. Wanita berpakaian ungu dan hitam itu segera menyadari tatapan Cumu dan berbicara kepadanya dengan ekspresi dingin. Cumu tercengang. Dia tidak pernah menyangka wanita ini begitu berapi-api. Dia bahkan bisa merasakan kesombongan memandang rendah semua orang di mata wanita ini. Kesombongan dan semangat yang berapi-api seperti itu membuat Cumu merasa sangat tidak nyaman. Ye Wansheng berada di sebelah Cumu dan merasakan hal yang sama dengannya. Dia memandang dengan sangat tidak senang pada sikap mendominasi wanita ini dan mencibir, apakah menurutmu desahan kesedihan dari orang-orang itu hanya untuk bersenang-senang? 5 dari 10 orang berhasil menembus. Meskipun Chu Chen adalah anggota kelas 3, akan jarang bagi 1 dari 10 orang yang benar-benar menerobos alam. Orang itu juga akan menjadi anggota kelas 1. Setelah Ye Wansheng selesai berbicara, tatapan wanita itu berubah dingin. Pada saat ini, seorang pria yang berdiri di samping wanita itu dengan penampilan seperti seorang pelayan mencibir. 6 tahun yang lalu, ketika Nona Muda San masih menjadi pembela wilayah tingkat 3, dia tidak membiarkan siapapun melewati pembela wilayahnya. Nona Muda bahkan tidak berpikir untuk berpartisipasi dalam pertempuran wilayah hari ini. Ketika mencari ego Anda sendiri, mohon pahami dulu siapa Anda sebelum berbicara dengan Nona Muda. Cumu mengalihkan pandangannya ke petugas di sebelah wanita itu dan alisnya terangkat. Dia terkejut dalam hati bahwa kekuatan wanita ini telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Tampaknya Raja Kera Ular Awan tahap ke-10 ini bahkan mungkin bukan hewan peliharaan utama wanita ini. Para ahli di kelas 2 bagaikan awan. Sebentar lagi kalian akan mengerti bahwa kehormatan yang kalian peroleh sebelumnya hanyalah lelucon bagi para ahli sejati itu. Aku akui bahwa sebagai anggota kelas 3, kalian jarang bisa mencapai kekuatan seperti itu di usia seperti ini. Namun, kesombongan saat ini masih terlalu dini, kata wanita yang dipanggil Nona Muda San. Itu sambil menatap Cumu dengan dingin dan elegan dan berbicara kepadanya seolah-olah dia sedang menguliahinya. Cumu tidak punya niat baik terhadap wanita yang menganggap dirinya lebih suci darimu. Sebenarnya, Cumu tidak berencana membiarkan 1 orang pun lolos dalam pertahanan wilayah ini. Hadiah tertinggi adalah 400 juta, saat dia membiarkan 1 orang lewat, jumlah itu akan menjadi 300 juta. Jadi, dia sudah mengambil keputusan bahwa, bahkan jika seorang ahli tingkat pertama muncul, dia tidak akan membiarkan orang itu lewat begitu saja. Bab 450, Pembela Alam Mimpi Buruk, tidak membiarkan 1 orang lewat bagian 3. Semua orang yang hadir tahu bahwa Istana Jiwa Chu Chen selalu senang menantang setiap alam untuk mendapatkan kehormatan tertinggi. Dalam babak penjaga alam ini, dia pasti akan berjuang untuk mendapatkan kehormatan tertinggi, jadi ketika mereka menemukan bahwa aturan tidak dapat diubah. Semua orang menundukkan kepala dengan semangat rendah, dan tidak ada dari mereka yang tertarik untuk menerobos alam. Kalian semua, berhentilah bersikap seperti terong beku. Bisakah salah satu dari dia menghadapi begitu banyak dari kita? Meskipun tidak semua dari kita melawannya sekaligus, kekuatan bertarungnya tidak akan terbatas. Setelah hewan peliharaan jiwanya kehilangan kekuatan,
dia pasti akan dipaksa untuk membiarkan kita lewat. Semoga saja kalian memilih angka menjelang akhir. Kendati pun mengucapkan kata-kata itu, dengan sangat cepat, masih saja terdengar erangan menyedihkan. Erangan menyedihkan itu tentu saja datang dari orang-orang yang memilih angka di awal. Jelas, orang-orang ini akan menjadi mayat pertama yang tergeletak di gerbang dunia yang telah meninggal. Di atas menara kota, Cumu melihat bahwa terobosan alam sedang dimulai dan segera melompat ke tanah, keluar dari kota menuju daratan luas. Saat itu tengah hari, sinar matahari yang cukup bersinar di tembok kota, membuat orang-orang merasa hangat. Namun, saat Cumu mendekati gerbang dunia yang telah meninggal, dia perlahan merasakan perasaan dingin yang gelap menerpa wajahnya. Perasaan yang ia terima ini mirip dengan perasaan berjalan dari tempat yang panas menuju pintu masuk makam yang bobrok. Semakin dekat ia ke makam, semakin ia merasakan udara dingin itu. Mungkin itu adalah hasil dari kabut pegunungan pedang cermin atau penyerapan cahaya alami gunung, tetapi ketika dia memasuki tempat ini, panas dari sinar matahari tersedot. Sinar matahari penuh perlahan berubah sedikit warnanya, membuat orang tidak dapat membedakan antara cahaya dan bayangan. Berjalan menuju kaki gunung pedang cermin, Cumu mengangkat kepalanya sebentar sebelum melompat ke stalaktit di antara gunung-gunung saat ia mulai mendaki. Tak lama kemudian, Cumu mencapai ketinggian 100 meter dari atas, dia melihat ke bawah ke arah kumpulan hitam peserta Battle of the Realm di tembok kota selatan. Pembela kerajaan sudah memberikan indikasinya. Penerobos kerajaan pertama, He King, kata wanita yang dipanggil Nona Muda San kepada ribuan orang. Semua orang melihat sekeliling, mencoba menemukan pesaing yang kurang beruntung untuk dipilih pertama. He King, Nona Mudana mengulangi sekali lagi. Lalu, terdengar suara malas. Suara itu datang dari sudut dan orang-orang segera menemukan seorang pria yang agak tidak rapi bersandar di dinding. Dia tampak sangat bosan dan tampaknya mengabaikan apa yang orang lain anggap sebagai kemalangan yang menimpanya. He King, di mana aku pernah mendengar nama ini sebelumnya? Beberapa suara diskusi terdengar dari kerumunan orang karena mereka semua tampaknya tengah mencoba mengingat identitas pria ini. Dia adalah pemuda petarung binatang buas dari Soul Pet Palace. Dia telah memperoleh peringkat tinggi di beberapa kompetisi pertarungan binatang buas terkemuka. Konon, meskipun orang-orang telah menonton kompetisinya, mereka masih belum mengetahui kekuatan aslinya. Jadi itu dia, kalau ada lebih banyak orang seperti He King, kita akan punya kesempatan untuk menembus ranah di babak selanjutnya. He King mengangkat sudut mulutnya saat dia melewati kerumunan. Matanya sengaja menyapu wanita cantik yang berdiri tinggi di atas tembok kota dan dia berkata dengan lesu, bisakah aku memilih dia untuk memegang kendali ganda? Ya, Nona Mudana menganggukkan kepalanya dan menggunakan ingatan jiwa untuk menyampaikan pilihan kesulitan He King kepada Cumu. Sebagai anggota kelas 3, He King mungkin memiliki sedikit kekuatan, jika tidak, dia tidak akan dikenali saat namanya diumumkan. Kekuatan He King tidak normal. Saya pikir bahkan jika itu Chu Chen, dia kemungkinan besar tidak akan rela membiarkan hewan peliharaan jiwanya menghabiskan kekuatan bertarung mereka pada ahli tingkat 3 yang kuat seperti ini. Mungkin dia akan membiarkannya lewat dengan cepat. Para pembela alam memiliki kekuatan untuk memilih untuk lewat atau bertarung. Biasanya, para pembela alam ujian pertama yang lebih konservatif akan memilih untuk membiarkan pesaing tingkat 2 dan tingkat 1 pergi. Jika tidak, jika mereka menghabiskan kekuatan bertarung mereka pada ahli tingkat 2 dan tingkat 1, akan lebih sulit untuk menghentikan pesaing lainnya. Di antara dua puncak, di atas stalaktit, Cumu yang berpakaian putih berdiri dengan acuh tak acuh. Dia menatap anggota kelas 3 yang bernama He King sambil diam-diam menunggunya tiba di bawah gerbang dunia yang telah meninggal. Cumu tidak membiarkannya langsung melompat ke puncak pegunungan pedang cermin. Sebaliknya, saat dia mendekati pegunungan, dia mulai melantunkan mantra perlahan-lahan. Angin yang tidak biasa mulai berputar di sekitar tubuh Cumu. Angin itu seperti pita berwarna hitam yang menari-nari lembut di sekitar Cumu sebelum perlahan berubah menjadi badai di depannya. Dari tengah badai berwarna hitam, tubuh mungil roh angin pengikat perlahan-lahan muncul dan angin yang sedikit dingin itu semuanya berada di bawah kendali roh angin pengikat. Saat kehendak roh angin pengikat mengubah arah alirannya, angin itu memberi orang perasaan nyaman saat bertiup di tubuh mereka.
Roh angin pengikat terbang beberapa kali mengitari Cumu dan mendarat dengan anggun di bahunya. Roh itu mengeluarkan serangkaian suara renyah dan terdengar seperti suara anak manja. Hari ini, kau boleh tampil semaksimal yang kau mau. Senyum mengembang di wajah Cumu. Dari ketinggian ratusan meter, ia menatap pesaing yang sangat kecil itu. Qin, sudah lama sejak roh angin pengikat bertarung. Setelah mendapatkan perintah Cumu, ia dengan cepat terbang menuruni bebatuan stalaktit yang membentang di antara kedua gunung. He Qing tentu tahu bahwa kekuatan istana jiwa Chu Chen sangat tinggi di antara kelas 2. Untuk mencegah dirinya mengalami kecelakaan dalam terobosan alam selanjutnya, ia secara konservatif memilih tingkat kesulitan terendah. Dia tentu tahu bahwa dia bukanlah lawan istana jiwa Chu Chen, tetapi dia yakin bahwa ketika dua hama jiwa lawan melawan 4 hewan peliharaan jiwanya, lawan akan menyadari bahwa dia bukanlah lawan yang mudah. Setelah itu, pembela alam ini akan memutuskan untuk tidak melawannya sampai akhir dan akan membiarkannya lewat. Ketinggian pegunungan pedang cermin itu mengejutkan. Di antara kedua gunung itu, angin dingin yang aneh berhembus, menghalangi He Qing untuk melihat dengan jelas hewan peliharaan jiwa apa yang telah dipanggil Cumu. He Qing tidak ragu untuk memanggil 4 hewan peliharaan utamanya yang terkuat. Huhuhuhuhu. He Qing baru saja selesai memanggil ketika tiba-tiba dia merasakan angin yang sangat kencang di sekelilingnya. Angin ini mengangkat semua yang ada di sekitarnya ke udara, dan terasa seperti kekuatan yang sangat besar yang menimpanya. Hewan peliharaan jiwa tipe angin. Aku tidak ingat pernah mendengar bahwa istana jiwa Chu Chen memiliki hewan peliharaan jiwa tipe angin. Ini seharusnya hanya hewan peliharaan sekundernya. Jika dia meremehkanku, maka dia akan menderita kerugian. Senyum mengembang di wajahnya dan dia memerintahkan hewan peliharaan jiwanya untuk menggunakan teknik bertahan. Huhuhuhuhuhuhu. Angin kencang itu semakin kuat dan kuat. Angin itu menggigit mereka seperti sabit besar, tanpa sengaja meninggalkan bekas luka yang panjang dan dalam di bumi yang sangat luas di bawah gerbang dunia yang telah meninggal. Angin dingin di gerbang dunia yang telah meninggalkan begitu kuat, dan He Qing masih belum dapat melihat dengan jelas hewan peliharaan jiwa yang telah dipanggil Cumu. Dia hanya dapat merasakan ketidaknormalan kekuatan angin, tetapi kepercayaan diri dan sifatnya yang acuh tak acuh berangsur-angsur berubah menjadi serius. Tiba-tiba, aliran angin hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Aliran angin yang kacau ini secara mengerikan membentuk beberapa sabit kematian, masing-masing mencapai panjang lebih dari 20 meter. Mereka melonjak bagaikan gelombang angin hitam, berputar dan berputar menakutkan di udara saat mereka menyapu ke arah He Qing dan keempat hewan peliharaan jiwanya. Ini adalah teknik tipe angin tingkat 9. Melihat sabit angin hitam menutupi langit dan bumi saat menyerangnya, wajah He Qing langsung berubah pucat pasi, membuatnya membeku di tempat. Teknik tipe angin tingkat 9. Kekuatan rata-rata hewan peliharaan jiwa He Qing adalah Raja fase ke-8. Dia hampir tidak memiliki hewan peliharaan jiwa yang benar-benar dapat menahan teknik tipe angin tingkat 9. Selain itu, teknik tipe angin tingkat 9 ini memiliki area serangan yang sangat luas dan meskipun hewan peliharaan jiwanya tersebar, mereka semua masih tersapu dalam jangkauan serangan. Sua, shua, sua, sua. Sabit angin yang kacau itu menyapu dan segera meninggalkan bekas luka yang mencengangkan di bumi. Seolah-olah ada hantu jahat yang bersembunyi di tengah angin yang kacau dan menggunakan cakarnya yang ganas untuk mencabik-cabik segalanya. He Qing telah menambahkan teknik pertahanan pada hewan peliharaan jiwanya, tetapi teknik angin tingkat 9 tidak mudah untuk ditahan. Setelah teknik itu berlalu, keempat hewan peliharaan jiwa He Qing semuanya telah tersapu dan sabit berwarna hitam telah melesat di sekujur tubuh mereka, meninggalkan bekas luka yang dalam yang darinya darah menyembur keluar. Ribuan meter jauhnya di tembok kota, orang-orang menyaksikan sabit angin hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat maju dengan ganas di kejauhan. Melihat bekas luka yang mengejutkan yang tertinggal di bumi yang luas dan datar, orang-orang yang tadinya asyik berdiskusi langsung terdiam. Mereka menatap, mata terbelalak, pada teknik tipe angin yang mengerikan itu. Huhuhuhu. Sisa-sisa angin hitam yang kacau bertiup dari kejauhan dan ketika angin itu menyapu semua orang, mereka tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Setelah energi berwarna hitam itu menyebar,
dapat dilihat bahwa bidang tanah luas di depan gerbang dunia yang telah ditinggalkan telah rusak parah. Terlebih lagi, tidak jauh dari sana, He-King dan keempat hewan peliharaan jiwanya tergeletak babak belur dan memar di atas bumi yang luas. He-King melolong sedih sambil berjuang. Keempat hewan peliharaan jiwanya semuanya tergeletak di genangan darah dan meskipun mereka masih hidup, tidak ada satupun dari mereka yang berdiri lagi. Tak seorang pun dari ribuan orang yang menonton channel novel Donghua benar-benar mempersiapkan diri untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Namun pertarungan tersebut berakhir hanya dengan satu teknik yang menakjubkan. Tak seorang pun dapat meramalkan hasil semacam itu. Setara dengan anggota kelas 3, usia He-King tidak jauh berbeda dari Chumu. Yang pertama telah memanggil keempat Soul Pet dan menyiapkan pertahanan, sedangkan yang terakhir hanya memanggil satu Soul Pet dan hanya menggunakan satu teknik. Namun, yang terakhir berhasil membunuh hampir keempat Soul Pet lawannya. Perbedaan kekuatan itu benar-benar mampu membuat darah orang menjadi dingin. Sebelumnya, Chumu hanya berkompetisi dalam pertarungan binatang buas dan perburuan untuk menembus alam. Satu-satunya tantangannya adalah yang tersembunyi dan berakhir dalam ketidakjelasan. Semua orang tahu bahwa dia adalah pemuda kelas 3 yang tidak normal, tetapi tidak ada yang menyangka kekuatannya jauh lebih tinggi daripada yang disebut ahli kelas 3. Ini sudah tidak lagi pada tingkat kekuatan yang sama. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.